Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita telah dipertemukan kembali oleh anugerah Tuhan pada hari ini. Mari saya mengajak kita berdoa sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh kembali menikmati kembali hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti. Dan biarlah hamba-Mu yang membawakannya, Tuhan juga boleh memberikan hikmat baginya, agar boleh berbicara sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat yang terambil pada hari ini ialah dari Kisah Para Rasul 9, ayat 19 sampai 31. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-22 hingga yang ke-25. Kisah Para Rasul 9, ayat 22 sampai 25 demikian. Akan tetapi Saulus menjadi besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian. Pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita tentu memiliki latar belakang kehidupan yang memiliki dampak bagi orang di sekitar kita. Mungkin saja dampak itu masih terasa hingga sampai saat ini. Entah kita sadari ataupun tidak, dampak tersebut bisa saja merupakan dampak yang positif maupun yang negatif bagi orang di sekitar kita. Jika kita melihat latar belakang dari Saulus, ia sudah terkenal sebagai orang yang kejam terhadap pengikut Yesus. Dan sudah sedemikian terkenal di kalangan orang percaya, sehingga ketika Saulus diberitakan mengalami pertobatan pun, banyak pengikut Yesus yang masih takut dan sukar untuk percaya. Tidak sedikit juga, ada orang-orang yang sampai berpikir untuk membunuh Saulus karena mereka menolak kebenaran Injil Kristus yang diberitakan oleh dia. Padahal tanda-tanda pertobatan Saulus sudah dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal. Yang pertama ialah perbuatan Saulus setelah ia bertobat, dan yang kedua adalah penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut. Segera setelah bertobat, Saulus giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini merupakan suatu tanda bahwa Saulus kini telah percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Meski demikian, tidak semua orang dapat menerima perubahan dramatis Paulus ini. Saulus yang kita kenal Paulus ya, sebagai hal yang positif. Baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut. Bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang yang percaya pun, Saulus mengalami sejumlah tantangan. Walau demikian, berkat penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Ketika Saulus terancam jiwanya, Roh Kudus meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga mengalami apa yang dialami oleh Saulus. Ketika kita memutuskan untuk berubah dan memprioritaskan Tuhan, serta mengerjakan agendanya di dalam hidup kita, tantangan mulai datang silih berganti. Tantangan mewarnai kehidupan kita dan menjadi ujian terhadap iman dan komitmen kita.
Kita terkadang merasa, padahal aku sudah bertobat loh. Aku sudah tidak melakukan kehidupanku yang lama. Tapi kenapa ya Tuhan? Pertanyaan demi pertanyaan biasanya kita kemukakan kepada Tuhan. Kita merasa setelah bertobat sepertinya kok makin banyak aja ya tantangannya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak fokus hanya kepada tantangannya saja. Fokuslah kepada Tuhan yang sudah melindungi kita. Tuhan yang akan selalu memberi kita pertolongan pada saat kita menjalani banyaknya tantangan dalam hidup. Mungkin tanpa kita sadari, kekuatan dari Tuhan yang berlimpah-limpah itu telah diberikan kepada kita dalam menjalani tantangan kehidupan ini. Hal ini yang kita harus sadari dan fokus terhadapnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah sebagai orang yang percaya kita dapat senantiasa bersandar pada pertolongan serta pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kembali mengingatkan kami dan menenangkan kami. Kami akan menjalankan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menumbuhkan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.